Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabarnya? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat semuanya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa Anda selalu lancar, selalu sehat semua, selalu dilancarkan sampai akhir nanti, dan semoga lebaran lancar. Saya ucapkan mohon maaf bila mana selama video ini masih ada kekurangan, dan kalau kalian yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport juga channel saya ini. Bagaimana videonya? Selamat menyaksikan sampai selesai ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Di sini saya akan membahas yaitu vlog yang edukasi lagi, yaitu tentang masalah sosial. Nah, manusia itu intinya pasti memiliki sebuah masalah. Masalah itu sebenarnya berbagai macam. Dari itu masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah kesehatan, masalah psikis, dan sebagainya. Jadi manusia itu pasti bertentangan dengan persoalan atau permasalahan. Dan masalah tersebut harus segera diberikan solusi terbaik agar masalahnya selesai. Dan ada istilah lain, masalah harus diusut juga dengan baik teman-teman, kayak gitu. Dan kalau ada masalah itu jangan dipendam. Jangan dipendam itu jangan dibiarkan saja. Harus diusut dengan baik. Harus dibicarakan kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang disebut juga dengan masalah sosial. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan teman-teman, yaitu tentang pengertian dari masalah sosial. Saya akan membahas yaitu pengertian dari masalah sosial. Masalah sosial merupakan istilah dalam istilah sosiologi, yaitu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya di sini ini masalah teman-teman. Saya ulangi ya, masalah sosial itu merupakan bentuk masalah atau yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan karena adanya interaksi sosial yang kurang seimbang. Biasanya penyebabnya karena ini teman-teman, ada sebuah interaksi sosial yang kurang seimbang dalam satu dengan yang lainnya. Nah, itu teman-teman yang disebut juga dengan masalah sosial. Gitu teman-teman pada intinya. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih tentang masalah sosial. Faktor-faktornya, yaitu yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan fisik atau gangguan sebuah fisik seseorang. Contohnya, penyakit dan gangguan kesehatan. Atau contoh sederhananya kayak gini, contoh simpelnya. Misalkan zaman pandemi COVID-19, yaitu orang-orang banyak yang terpapar virus, banyak yang meninggal dunia, banyak yang kasus positifnya, banyak yang dirujuk ke rumah sakit, sampai akhirnya rumah sakit itu penuh teman-teman, karena tertumpuknya pasien COVID-19 pada saat itu teman-teman. Nah, itu contoh dari faktor biologis. Jadi faktor biologis itu merupakan faktor yang disebabkan karena gangguan fisik pada manusia. Contohnya kayak misalkan tadi pandemi virus COVID-19, terus saat itu gagal ginjal, banyak anak-anak yang meninggal efek penyakit tersebut. Nah, itu bisa jadi contohnya kayak gitu. Kedua, biologis. Udah ya teman-teman, biologis, tapi sekarang yaitu psikis atau psikologis. Psikologis itu maksudnya di sini yaitu masalah yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang atau mental. Nah, itu kalau misalkan psikis atau psikologis. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sebenarnya yang berkaitan dengan pendapatan, penghasilan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, itu kalau misalkan faktor ekonomi. Contohnya apa saja, Mas? Contohnya misalkan zaman pandemi COVID-19 kemarin, banyak pekerjaan yang di PHK. Nah, itu contohnya. Yang kedua, misalkan perbedaan penghasilan, kesenjangan sosial. Kesenjangan antara mata pencarian sebagai industri dan mata pencarian sebagai agraris kayak gitu. Nah, itu pasti memiliki kesenjangan yang berbeda-beda teman-teman.
Itu kalau faktor ekonomi. Kayak misalkan orang terlilit utang, nah ini faktor ekonomi teman-teman. Nah itu kayak gitu. Keempat yaitu faktor budaya. Faktor budaya itu misalkan kayak faktor yang berhubungan dengan unsur-unsur budaya. Contoh, disintegrasi bangsa. Nah itu budaya. Yang kedua, rasa intoleransi. Intoleransi itu tidak toleransi atau tidak saling menghormati dan menghargai. Adanya rasis, adanya kejahatan misalnya body shaming atau yang lain-lain. Nah itu yang berhubungan dengan budaya teman-teman. Nah ada 4 masalah dari masalah sosial, yaitu biologis, psikologis, ekonomi, dan budaya. Kalau budaya contohnya tadi ya, yang berhubungan dengan budaya. Kalau ekonomi tentang pendapatan, kekayaan. Yang kedua, psikis atau psikologis berhubungan dengan kejiwaan. Biologis itu berhubungan dengan gangguan fisik seseorang, seperti itu. Nah, itu yang disebut juga dengan faktor-faktor pendorong dari masalah sosial. Lanjut lagi, yaitu tentang dampak dari masalah sosial. Dampaknya sebenarnya ada beberapa teman-teman, di antaranya yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Jelas banget teman-teman, kalau misalnya masalah sosial itu angka kriminalitas meningkat. Soalnya banyak kasus-kasus kemarin yang pembunuhan di Sleman itu ya, disertai mutilasi. Nah itu juga termasuk kriminal teman-teman. Terus meningkatnya kasus pencurian, meningkatnya kasus perampokan, korupsinya meningkat, dan masih banyak lagi. Nah itu kalau misalkan angka kriminalitasnya meningkat. Kedua, konflik sosial. Konflik sosial itu ya banyak sekali, misalnya contohnya konflik Rusia dan Ukraina kemarin yang terjadi, karena itu mengakibatkan harga BBM naik, harga bahan pokok naik, harga transportasi umum pun naik teman-teman. Ojek online, tiket kereta api, tiket pesawat, dan masih banyak yang lainnya. Bis dan lain-lain itu naik harganya. Karena apa? Karena efek kenaikan BBM kayak gitu. Terus kayak misalkan waktu tahun 98 ya, itu ada krisis moneter, itu juga termasuk konflik juga teman-teman, bagian dari konflik. Nah seperti itu. Terus yang selanjutnya, kenyamanan dan keamanan terganggu. Keamanannya terganggu, kenyamanannya terganggu. Contohnya buang sampah sembarangan, menimbulkan banjir. Kayak misalkan naik motor, nggak pakai helm, nggak pakai sabuk, misalkan nggak pakai sabuk pengaman, mengendarai mobil juga. Terus misalnya nggak pakai helm SNI, pakainya helm yang bikinan sendiri kayak gitu. Terus melanggar rambu-rambu lalu lintas, nah itu juga termasuk masalah juga, atau mengganggu keamanan dan kenyamanan. Menimbulkan kerusakan fisik juga sama saja. Contohnya misalkan banyak bangunan yang rusak. Terus yang kedua misalkan vandalisme, tembok-tembok di umum dicoret-coret kayak gitu, bikin mural, nah kayak gitu sama aja. Geng motor, nah itu kerusakan juga. Terus kerusakan kayak sampahnya numpuk, pencemaran udara, pencemaran air, kabut asap, dan lain-lain. Nah itu jadi suatu masalah teman-teman. Nah itu yang disebut juga dengan kerusakan fisik. Contoh-contoh masalah sosial diantaranya adalah tindak kriminal. Nah tindak kriminal tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ada pemerkosaan, ada budak paksa, ada pencurian, dan lain-lain. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan itu biasanya orang-orang yang tidak bekerja atau tidak berkecukupan, rumahnya di pinggir jembatan, dan masih banyak yang lainnya. Ketiga, kenakalan remaja, kayak misalkan tawuran antar kelas, antar pelajar, dan itu juga termasuk masalah sosial. Terus kesenjangan sosial, kesenjangan tahu artinya ketidakrataan atau ketidaksetaraan antara satu sosial dengan yang lainnya kayak gitu. Nah itu kesenjangan teman-teman. Kesenjangan itu misalkan penduduk di pedesaan itu pemikirannya tidak rasional, tapi di perkotaan pemikirannya rasional. Pemikirannya industri kalau di perkotaan, kalau di pedesaan pemikirannya atau pencariannya sebagai nelayan, agraris, dan lain-lain. Nah itu kesenjangan sosial.
Kemudian cybercrime. Cybercrime itu artinya kejahatan melewati dunia maya. Biasanya kayak penipuan, pornografi, terus kayak misalnya hacker dan lain-lain. Terus penyimpangan seksual banyak banget. Kayak tadi ya PSK ya, mohon maaf nih PSK, terus kayak misalkan hidung belang itu ya, pria hidung belang dan lain-lain. Nah, itu contoh dari penyimpangan seksual atau pelecehan seksual. Segitu saja mungkin yang bisa saya jelaskan tentang masalah sosial. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian dan ke saudara-saudara juga, maupun ke orang lain juga boleh share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa Anda selalu lancar, selalu diberikan kesehatan sampai lebaran nanti. Mohon maaf kalau video ini masih ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.